Puji Tuhan, saudaraku, kita kembali akan beribadah hari ini. Mari kita siapkan hati. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian untuk membawa hati kita, jiwa kita datang kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwamu, akal budi, dan segenap kekuatanmu. Kita mau datang kepada Dia, mau bersekutu, beribadah kepada Dia. Mari kita siapkan hati. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami ya Tuhan, oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga akan kasih-Mu ya Bapa. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku ya Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, haleluya. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Sejahtera saat di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami ya Tuhan, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku, nyata di dalam hidupku, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu
penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Melalui pujian ini saudaraku, kita mau percaya kepada Tuhan. Rancangannya selalu penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rencananya selalu baik buat kita, saudara. Aman, sejahtera. Walau di tengah gelombang badai hidup yang dihadapi, ada kedamaian, ada keamanan, karena Tuhan menyertai kita, saudara. Dan walaupun kita sering tidak mengerti, iman itu bukan masalah pengertian, saudara. Sering kita tidak ngerti, saudara. Tapi iman itu percaya, yakin kepada Dia. Abraham waktu dipanggil keluar dari sanak keluarganya, dari negeri asal kelahirannya, keluar dari sanak keluargamu, dari bangsamu, aku akan membawa kamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum ngerti, Abraham belum tahu tempat yang akan dituju. Abraham juga belum mengerti apa yang dimaksudkan rencananya Tuhan. Tapi Abraham taat karena Abraham percaya kepada Dia yang memanggil, yaitu Allah yang setia. Itulah iman, saudaraku. Iman itu adalah karunia dari Tuhan. Anda bisa percaya walaupun mungkin Anda belum ngerti. Anda bisa percaya walaupun Anda belum melihat. Dan melalui pujian ini, saudaraku, kita belajar untuk percaya kepada Dia, kesetiaannya, kasih-Nya, kan penyertaannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Oh, namun satu hal ku percaya. Ini iman kita, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Karena Dia indah, Allah kita sungguh luar biasa. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata bagi hidupku ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Yang percaya sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sekali lagi kita percaya Tuhan menyertai kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, ingin aku selalu bersama-Mu Tuhan, ingin ku selalu merasakan keindahan-Mu, keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu yang sedang bersekutu. Haleluya, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, bahkan yang melihat di rekaman sekalipun, saat kami membuka hati, saat kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, saat mata kami tertuju kepada Tuhan, saat iman percaya, saat kami percaya kepada Dia, Allah yang hidup. Haleluya, the living God, Allah kita, Allah yang hidup saudaraku, Allah roh. Haleluya, roh yang hidup, roh yang memberi kehidupan. Kita percaya Dia hidup dan Dia ada bersama-sama kita, Dia tidak jauh. Oh haleluya, bahkan Dia memberikan kita nefas. Oh nefas Elohim, memberikan nafas Allah, nafas kehidupan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kami semakin mengenal-Mu lebih lagi, biar kami umat-Mu semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar anak-anak-Mu mendengar akan suara-Mu, akan mendengar panggilan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar saudara, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil. Nah, minggu lalu kita belajar, minggu lalu saudaraku, Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Namamu, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil, dan domba yang baik mendengar suara gembalanya. Ku jawab ya, iya, iya. Mari kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya. Saudaraku, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sempat saya sampaikan walaupun tidak mendalam mungkin ya. Yohanes 10 perikop tentang gembala yang baik, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang menuntun domba-dombanya, yang menjaga domba-dombanya, dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan domba yang baik akan mendengar suara gembalanya, akan mengikuti tuntunan gembalanya.
Ingat, domba yang baik mendengar suara gembalanya. Dan yang dimaksud adalah bukan telinga jasmani kita. Mungkin kita nggak dengar. Kita mungkin telinga jasmani kita nggak dengar. Tapi yang dimaksud adalah telinga rohani kita. Telinga hati kita, telinga batin kita. Minggu lalu kita belajar tentang roh, tentang manusia roh kita. Dan saya rindu pagi ini sebelum kita dengar Tuhan, firman Tuhan. Mari kita belajar memiliki telinga rohani. Dengar pagi hari ini Tuhan memanggil namamu masing-masing. Memanggil namamu dengan lembut. Dia mengenal dombanya masing-masing. Dia memanggil menurut namanya masing-masing. Tuhan tahu Anda. Tuhan kenal Anda. Bahkan Alkitab berkata rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya oleh Dia. Begitu Dia mengenal dan mengasihi kita, saudara. Dan mari pagi hari ini buka telinga hatimu, telinga rohmu, untuk mendengar suaranya yang lembut, yang penuh kasih memanggil kita. Dan jawablah panggilannya, haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, juga namamu. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar saudaraku, dengar. Mari bangkit berdiri. Panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengarkan suaranya, dengarkan panggilannya. Namamu dengarkan ya saudaraku. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Yang mau menjawab panggilan Tuhan sama-sama. Ku jawab ya, iya. Ini aku Tuhan, ini kami Tuhan. Jawab ya, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya, ya. Jawab saudaraku. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Aku jawab, ku jawab ya, ya, yes, yes, and yes. Sekali lagi, ku jawab yes, oh Lord. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Sekali lagi dengan lembut. Ku jawab ya, ya, ya. Yes Lord. Ku jawab ya, yes Lord. Ya, ya. Mau jawab panggilanmu Tuhan. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Masuk. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya dan ya. Hanya selalu ya untuk Tuhan. Itulah taat. Itulah ketaatan. Ya Tuhan.
ini aku Tuhan. Aku mau berkata iya, iya dan sekali lagi iya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang telah memilih kami, memanggil kami. Dan kami mendengar suara-Mu. Kami dengar panggilan-Mu dan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh dilahirkan kembali. Kami born again, lahir lagi. Bukan oleh orang tua kami di dunia, tapi dilahirkan oleh Roh-Mu sendiri ya Bapa. Untuk menjadi manusia baru, manusia yang rohani, dan yang akan Kau sempurnakan. Terima kasih buat panggilan-Mu, terima kasih buat rencana-Mu. Dan ajar kami umat-Mu di tempat ini semakin lama, semakin hari, semakin peka, semakin dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Semakin dengar, semakin ngerti. Memiliki persekutuan roh, persekutuan yang hidup dengan Engkau ya Bapa di surga. Lalu kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami. Ajar kami. Firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu kuat. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang akan sanggup menembus bukan hanya telinga jasmani kami, sampai ke jiwa kami, akal kami, bahkan sampai ke roh kami. Yang akan dengar Tuhan berbicara buat hidup kami. Dan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari setiap rema yang keluar, rematos yang keluar dari Allah. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Itulah kehidupan yang kami miliki di dalam Kristus. Hidup yang baru bersama Kristus, di dalam Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang siap mendengar Tuhan berbicara lebih lagi dalam hidupnya. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku ya. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, firman Tuhan. Tetap diiringi aja nggak apa-apa, lembut aja. Karena saya tidak lama-lama ya. Saya berusaha masih belajar khotbah dengan durasi yang pendek ya. Karena biar kalau yang melihat download itu ya, enggak banyak-banyak. Oke, kita akan kembali belajar firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kita tentang tema gereja kita, saudara, yang menjadi manusia baru, manusia rohani, dan manusia yang sempurna. Minggu lalu sudah saudara dengar kembali ya, pelajari kembali. Saya lihat kok sedikit yang lihat ya, mungkin karena sudah banyak yang ke gereja ya, sehingga yang live juga ya, sehingga mungkin enggak ulangi saudara. Saya aja kadang saya ulangi lagi, saya dengarkan lagi ya. Saya juga belajar ya. Oke, puji Tuhan. Saya akan lanjutkan di mana hari ini saya akan lebih memperdalam tentang manusia roh, saudaraku ya. Tapi sebelumnya ini pernah saya tunjukkan ayat ini, enggak ada salahnya kita baca lagi. Ya ini saudaraku ya, sedikit ralat juga. Saya ini sering otak sama mulut enggak nyambung lah manusia, saudaraku ya. Masih. Makanya saya mau tanya lah ini saudaraku ya, kita sambil belajar ya. Saudara, saya mau tanya Anda ini kan menjadi manusia baru. Saya mau tanya, Anda sudah jadi manusia baru atau belum? Sudah jadi manusia baru atau belum? Sudah ya. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah menjadi manusia baru? Apakah hidupnya sudah benar-benar sempurna, udah benar-benar nggak ada salah, udah benar-benar baik? Nah, langsung diem kalau ini. Kita sudah tahu menjadi manusia baru dari mana? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepada Dia, kita dilahirkan kembali. Singkatnya gitulah, ayatnya kan panjang. Nanti buka, makanya dibuka-buka lagi itu ya, rekaman-rekamannya itu.
Jadi karena kita percaya Yesus, Alkitab katakan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus, dilahirkan kembali. Nah, tapi prakteknya kan ternyata hidup kita kan belum baru beneran ya kan, masih kadang ya saya minggu lalu kan khotbah kan, bukan berarti saya setuju dengan orang berbuat dosa, tapi saya tunjukkan, saya kasih contoh kan ikan itu saudaraku ya. Ikan kan hidupnya di air saudaraku ya, berenang di air lah. Kita juga bisa di air, tapi tidak lama-lama ya. Kalau kita bukan manusia yang hidup di air ya, kita hidup di darat. Tapi kalau kita sedang di air, berarti kita sedang berenang, bukan berarti kita jadi ikan gitu loh saudaraku ya. Lah kalau kita anak Tuhan, manusia baru, masih hidup duniawi, masih hidup manusia lamanya dihidupi manusia yang lama, masa lalunya masih dihidupi lagi, itu bukan berarti terus kembali menjadi manusia lama. Jangan salah lo ya. Maaf, dulu Anda mungkin sebelum kenal Tuhan, sebelum percaya Yesus, Anda mungkin masih suka marah-marah, suka tersinggung gitu ya. Terus setelah menjadi anak Tuhan, percaya Yesus, dilahirkan kembali, jadi manusia baru, ya saya percaya pasti berkurang lah ya. Kalau masih suka marah-marah, suka dendam, saya pertanyakan. Itu mesti sudah berubah lah, tapi mungkin masih ya ada, maaf ya ini bahasa sederhana, jujur aja sedikit-sedikit kadang masih bisa tersinggung, masih bisa marah ya kan. Nah setelah kita jadi manusia baru karena percaya Yesus, kita masih tersinggung, masih marah, terus apakah kita, manusia lama kita kan itu perbuatan yang lama kita kan sering nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan, nyanyinya kan saudaraku. Apa saudaraku? Cara hidupku yang lama, nyanyinya. Tapi praktiknya kan ternyata cara hidup yang lama kadang-kadang masih keluar. Nah ini pelajaran penting. Ketika kita, maaf ya, jatuh untuk melakukan cara hidup yang lama, masih melakukan perbuatan yang lama, apakah kita jadi manusia lama, berubah dari manusia baru karena perbuatan kita jadi manusia lama? Apakah seperti itu? Tidak. Seperti kita ketika masuk ke air, apakah kita jadi ikan? Tidak kan? Manusia yang lagi sedang berenang seperti ikan gitu loh. Tapi kan saya ngomong, nggak bisa lama-lama. Karena manusia hidup nggak pakai insang. Ikan bisa lama di air karena punya insang untuk bernapas di air. Manusia enggak punya insang, manusia paru-paru. Makanya tahan napas dia. Tahan napas dia. Ya. Kalau lebih lama pakai selam, malah selam itu terbatas, oksigen habis ya, bablas ya. Jangan lama-lama di air, ya kembali ke darat. Kira-kira begitu. Jadi saya percaya ketika anak Tuhan manusia baru jatuh dalam perbuatan yang lama, jadi melakukan perbuatan manusia lamanya, dia tidak berubah menjadi manusia lama. Dia tetap manusia baru, tapi yang sedang pernah sedang melakukan manusia lama, perbuatan-perbuatan yang lama, sedang jatuh dosa. Ini penting, supaya saudara ngerti identitas itu. Ya, kita adalah tetap manusia baru. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 3. Dan ini ya, saya sering ngomong nggak nyambung ya otak. Kemarin saya ngomong manusia rohani ya. Ini manusia rohani, manusia duniawi itu di sini ayatnya ya. Manusia rohani itu pneumatikos ya. Cuman saya ngomong, saya lihat rekaman lagi loh. Kok ngomong pneumakos? Ini benar, ini otak sama mulut kadang nggak nyambung. Wah, apalagi direkam itu kadang-kadang, wah bisa repot ini. Padahal maksud saya ini pneumatikos ya di bahasa Yunaninya. Coba saudara lihat 1 Korintus 3 ayat 1. Maaf sambil minum bentar. 1 Korintus 3 ayat 1, 2 dan 3. 3 ayat saja. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu ketika Paulus datang ke jemaat di Korintus, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan apa, saudaraku? Manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Manusia rohani, ada manusia duniawi. Manusia rohani di situ bahasa Yunaninya pneumatikos, pneuma itu roh. Manusia duniawi itu sarkikos. Nah, sark itu daging, jadi manusia daging. Manusia masih hidup di dalam daging, manusia yang lama. Jadi jemaat Korintus itu adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Di dalam Yesus jadi manusia baru.
Lah, seharusnya setelah jadi manusia baru, mereka harusnya menjadi manusia rohani. Tetapi Paulus mendapatkan jemaat di Korintus, loh waktu aku datang kepada kamu, kamu kok masih manusia duniawi. Makanya aku tidak bisa berbicara kepada kamu seperti manusia rohani. Kamu masih duniawi, sarkikos, manusia daging gitu. Berarti kan masih perbuatan-perbuatan daging. Saudara bisa lihat Galatia pasal 6 itu ya, perbuatan daging telah nyata. Cabulan, kecemaran, hawa nafsu, segala macam itu saudara ya. Lah masih ada di jemaat, masih ada di kehidupan orang Kristen gitu loh saudara ya. Makanya tapi sekali lagi ayat ini, pengertian ini bukan bermaksud saya seolah-olah melegalisasikan atau mendorong jemaat berbuat dosa, tidak. Cuman saya memberikan suatu pengertian, suatu fakta, kenyataan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia baru, harusnya menjadi manusia rohani, tetapi pada kenyataan prakteknya bisa masih menjadi manusia duniawi. Manusia duniawi itu seperti apa? 2 dan 3 ayat. Contohnya, pertama ayat 2 itu susulah yang kuberikan padamu, bukan makanan keras, ya. Jadi tidak bisa dapat makanan keras, tidak sanggup, ya, makanan yang sesungguhnya. Susu, ya. Jadi dia tidak bisa makan yang menerima hal-hal yang, ya ini saudaraku, manusia rohani itu menerima hal-hal yang rohani. Tapi manusia duniawi tidak sanggup, gitu loh, tidak sanggup menerima hal-hal yang ilahi, yang rohani. Lah ini kan, padahal untuk orang bisa bertumbuh, ya di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan itu harus menerima hal-hal yang rohani, gitu loh. Ya, kalau jasmani itu kan makanan kita, tubuh kita bertumbuh. Ya, kita bisa belajar, jiwa kita bertumbuh, pikiran kita, akal budi tambah pinter gitu loh saudara ya. Tapi rohani kita nggak bisa dikasih nasi, pecel, nggak bisa bertumbuh, itu buat tambah jemblung perutnya. Kemarin pulang gereja ngajak Mbak Asih, ya, gantian lain kali ya, makan rawon buntut ya, buntutnya habis ya. tinggal empalnya sama Mbak Dina sama. Ya, Mas Yafet ini saya baru ngerti saudaraku, enggak pernah makan nasi ternyata saudaraku ya. Makan rawon loh, enggak pakai nasi. Ya apa makannya? Pakai tempe. Wah, tempe sama kuahnya gitu, wah luar biasa. Makanya badannya kecil saudara. Kalau saya, wah nasi, kalau enggak nasi lemes. Makanya perutnya segini, segentong ini. Lah, makanan jasmani hanya membuat tubuh kita bertumbuh berkembang, enggak bisa membuat roh kita berkembang. Pengetahuan membuat akal budi kita berkembang, tambah pintar, tambah cerdas, tambah wawasan. Tapi rohani kita, Anda kasih makan dengan apa? Tidak bisa kasih rawon buntut. Tidak bisa kasih ilmu pengetahuan, tidak bisa. Bukan itu harus dari sorga. Yang ilahi gitu loh saudara. Makanya Paulus, waduh, kamu masih manusia duniawi. Tak kasih susu yang enteng-enteng ya, tidak bisa mau diajak ngomong tentang hal yang ilahi, yang rohani, tidak sanggup ngerti gitu saudaraku. Nah inilah ya saudara, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Wah saya bayangin ya, ini keras banget teguran ini. 3, karena kamu masih manusia duniawi, ya. Etigar sarkikos ST, waduh itu aja ya, gak usah panjang-panjang. Karena kamu masih manusia duniawi. Saya bisa membacanya aja, sama gabungkan satu-satu ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, saya pernah khotbah ini, cari lagi saudara ya. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah saudaraku ya. Jadi orang Kristen kalau masih seperti ini, teguran buat kita. Kamu masih bayi. Sekarang mau tanya, susu itu buat bayi atau buat orang dewasa? Mas Hari makan susu? Enggak ya? Mana sih? Ya susu itu untuk bayi. Kalau orang Kristen masih makan susu rohani maksudnya saudara ya, belum dewasa, belum bisa makan makanan yang keras, tidak sehat, tidak bertumbuh dengan baik. Makanya kenapa firman Tuhan, nah ini dicontohkan adalah orang-orang yang belum rohani,
manusia baru kalau saya katakan, yang belum rohani, itu kan sudah manusia baru, tapi duniawi gitu. Jadi manusia baru itu ada 2 jenis gitulah sederhananya, yaitu manusia rohani dan manusia duniawi. Ayo, manusia apa? Rohani dan manusia duniawi. Nah di sini dicontohkan manusia duniawi itu adalah manusia yang 2 saja memang contohnya, tapi ini saya pernah khotbahkan ini Yakobus ya, Rasul Yakobus katakan itu. Ada iri hati dan perselisihan di sini. Itu contoh. Padahal di Rasul Yakobus katakan di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ timbul kekacauan dan segala macam kejahatan. Karena sumber daripada dosa itu adalah iri hati. Pernah saya khotbahkan ya. Contohnya iblis ya, Lucifer, malaikat yang jatuh berontak kepada Tuhan karena iri. Jadi dengan kata lain, saudaraku, kalau kita anak-anak Tuhan tidak menghidupi menjadi manusia rohani, masih ada iri hati, masih ada perselisihan, ya dengan orang, kita nggak jaga hati, kita masih gampang tersinggung gitu istilahnya saudara ya, kita masih gampang sakit hati, kita dendam, kita dengki. Nanti lain kali saya mau khotbah khusus tentang ini saudara, karena nanti saya mau, kan kita lagi sebenarnya belajar tentang Allah itu roh ya, jadi maksudnya gini, Allah itu roh itu kan kita sedang belajar manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Minggu lalu saya khotbah itu kan, sedang Allah itu adalah roh. Makanya yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu apanya? Kalau tubuh kita kan enggak mungkin, masa Allah seperti ini, saudara. Enggak. Rohnya kan Allah, karena Allah itu roh gitu loh. Nah nanti kita akan belajar, kita sudah belajar nanti diperdalam tentang roh juga ya hari ini ya. Mungkin lain kali nanti kita akan belajar Allah itu kasih. Alkitab kan ngomong God is love, Allah itu kasih gitu loh. Ya. Lah kasih itu seperti apa? Kalau Allah itu kasih, kita ini cetakannya kan menjiplak dari yang aslinya kasih. Lah sebagai ciptaan yang diciptakan serupa dengan Tuhan seharusnya karena Allah itu kasih, maka manusia itu juga kasih. Minggu lalu saya ngomong Allah itu hendaklah kamu sempurna karena Bapa di surga sempurna, karena Dia sempurna kita disuruh sempurna. Karena Allah kasih kita juga kasih. Nanti kita akan belajar ya. Sebetulnya kalau diringkas sedikit-sedikit itu kita sudah belajar serupa dengan segambar dengan Tuhan itu tentang kuasa. Allah itu kuasa ya. Allah itu berkuasa. Dan kita pun diciptakan juga berkuasa kan. Saya pernah khotbah itu berkuasa atas ciptaan burung-burung udara ya, bukan di laut, binatang di darat, berkuasa atas ciptaan ya. Dan kita udah belajar itu saudaraku ya. Manusia diberi kuasa karena Allah itu kuasa, maha kuasa, kita diberi kuasa. Dan kita juga belajar nanti banyak ya. Nah, ini tentang roh dulu karena Allah itu roh. Kita belajar manusia di dalam diri kita ini ada satu bagian yang serupa dengan Allah, yaitu roh manusia. Minggu lalu ya saya sudah khotbahkan. Nah, kenapa saya tunjukkan ayat ini? Supaya Anda lebih menyadari akan keberadaan manusia roh Anda. Karena di sini namanya aja manusia rohani. Ya, berarti manusia yang rohnya bukan cuma hidup, manusia yang rohnya bertumbuh. Saya mau tunjukkan, ternyata roh itu Lukas 1 ayat 80. Satu ayat aja saudara. Ini contoh bahwa roh, jadi yang bertumbuh itu bukan cuma tubuhnya saja, bukan cuma akal budinya. Ya, anak kecil kan dari enggak ngerti apa-apa, mulai bertumbuh, mulai remaja mulai ngerti ya, mulai sekolah tambah pinter ya. Tapi roh itu 80, Mbak Mbak Cindy. Saya ngomong 20 ya. Kadang makanya otak sama mulut enggak nyambung. Lah, ini adalah Yohanes Pembaptis contohnya. Dikatakan di sini 1, 2, 3, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat apanya saudaraku? Rohnya. Jadi rohnya itu juga ikut bertumbuh lah kira-kira. Anak ini kan digambarkan Yohanes Pembaptis waktu lahir, ini kan bicara kelahirannya Yohanes Pembaptis. Ternyata setelah Yohanes Pembaptis lahir, dia juga bertambah besar, namanya orang lahir kan dari bayi terus tambah besar. Ternyata bukan cuma tubuhnya saja yang bertambah besar, tapi rohnya makin apa saudaraku? Kuat juga. Berarti ayat ini menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita harus ngerti bahwa yang tumbuh di dalam diri kita jangan hanya tubuh kita saja. Jangan hanya yang fisik saja, jangan hanya yang material saja saudaraku. Bersifat materi saja, tapi rohaniah kita juga perlu bertumbuh. Amin saudaraku? Amin? Ya, jadi kita perlu menyadari ini. Lah kita akan belajar bagaimana roh kita bisa bertumbuh. Minggu lalu kita udah belajar, karena tadi seperti kita nyanyi kan,
dengar Tuhan panggil nama saya, aku jawab ya. Ini bukan bicara jasmani ya, saudaraku. Ini bukan bicara telinga jasmani kita. Saya kok nggak dengar ada suara ya. Ya toh, kepingin kayak Samuel ada yang manggil gitu ya. Bisa Tuhan panggil kita dengan suara audible, tapi itu tertentu. Tapi secara umum minggu lalu kita belajar Allah berbicara kepada kita melalui apa, saudaraku? Roh kita. Karena manusia diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh ini adalah yang serupa dengan Tuhan. Nafasnya Tuhan dihembuskan kepada kita. Kalau tubuh kita diciptakan dari mana? Ingat penciptaan itu. Debu tanah. Loh, Tuhan kan bukan dari debu tanah. Allah itu roh. Manusia diciptakan dari debu tanah. Tapi belum hidup. Lalu dikatakan Kejadian 2 kan itu ayat 7 atau 8, 7 itu kan. Allah menghembuskan nafasnya, rohnya, nefesnya. Maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Dihembusi nafas, lah itu kan dari Tuhan. Nah, kalau tubuhnya ini dari mana? Saya ulang-ulang biar ingat, tubuhnya dari tanah. Rohnya dari mana? Dari Tuhan sendiri, nafasnya Tuhan. Makanya kalau di Kristen kalau kita ngubur kematian kan kita ngomong dari debu kembali ke tanah. Ya toh? Dan roh kembali kepada penciptanya. Ya itu dari Allah. Makanya yang serupa dengan Tuhan itu roh kita. Itu pelajaran yang tentang roh ya. Makanya ini harus diperhatikan baik-baik. Sehingga ini juga harus dirawat gitu loh. Saya pernah ngajarkan manusia kan roh, jiwa, dan tubuh 1 Tesalonika 5 ayat 23 nah salah. Supaya rohmu, jiwamu, tubuhmu apa saudaraku? Terpelihara dengan sempurna. Jadi bukan tubuhnya saja, bukan jiwanya saja. Sekolah penting, belajar penting. Tapi rohani juga penting. Doa itu melibatkan semua sih sebetulnya. Nanti lain kali kita akan praktek roh itu seperti apa, praktek. Tapi ini belajar dulu aja ya. Minggu lalu kan saya ngajak praktek kita menyembah Tuhan itu roh ya. Lagu ini bisa menjelaskan, nanti saya tunjukkan saudara. Lagu ini juga bisa menjelaskan. Main apa ini? Gak apa-apa ya. Ini cuma untuk hanya contoh-contoh saja ya saudara. Apa itu? Masuk fa. Kepadamu rohku berserah. Kan itu ada ya saudara ya. Ya toh. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ya toh, itu roh. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya. Jadi saya mau kita hari ini lebih memperdalam tentang roh kita. Jadi roh manusia ini juga ciptaan Tuhan, tapi ciptaannya luar biasa, bukan dari bahan tanah, bukan dari bahan ciptaan, tapi dari nafasnya Tuhan sendiri, saudara. Dari Tuhan sendiri. Ya, kita akan lihat ayatnya coba di dalam Sakaria pasal 12 ayat 1. Roh ini juga ciptaan, walaupun dihembuskan oleh Allah, tapi ini juga ciptaan. Zakaria 12 ayat 1, lihatin aja. Ya. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan apa saudaraku? Roh dalam diri manusia. Kalau menciptakan tubuh melalui tanah liat, tapi kalau menciptakan roh dengan cara apa? Kejadian 2 ayat 7 supaya Anda ngerti. Ini roh manusia ini tercipta melalui ini supaya kita nanti semakin mengerti. Ya, ketika itulah Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini saudara roh itu. Nefesnya Allah, nafasnya Allah. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Banyak ayatnya sebenarnya, di Ayub itu juga ada. Tapi saya mau tunjukkan ini aja dulu. Jadi roh manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Melalui hembusan nafasnya dihembuskan ke dalam hidupnya manusia, hidungnya manusia. Ya, nafas hidup ke dalam hidungnya manusia. Langsung jadi makhluk hidup. Berarti ketika manusia dibuat dari debu tanah, kalau Allah enggak menghembuskan nafas hidup, manusia hidup enggak saudaraku? Enggak, patung. Mannequin. Manusia mungkin cuman
ya seonggok jasad yang tidak ada kehidupan. Ya. Roh itu artinya juga nafas. Ya, juga kehidupan artinya. Jadi itulah kita menjadi hidup. Makanya kenapa saudara perlu ngerti bahwa ketika manusia jatuh dosa, Tuhan ngomong apa? Hei Adam, jangan kamu makan buah pengetahuan baik yang dan jahat. Satu ini dilarang, yang lain boleh. Ketika kamu makan, kamu akan mati. Tetapi waktu Adam makan, Adam mati enggak saudaraku? Ternyata enggak. Umurnya sampai 1000 tahun. Loh, berarti apakah ayat itu salah? Bukan. Karena yang disebut mati ternyata bukan masalah tubuhnya ini. Nafas hidupnya ini loh saudaraku. Nafas Allah yang dihembuskan ke dalam hidung manusia ini. Yang membuat manusia jadi makhluk hidup. Itu mati. Jadi mati rohani. 1, 2, 3 katakan. Mati rohani. Yang mati rohaninya. Rohnya mati. Terputus hubungan dengan Allah. Ya itu istilah teologinya begitu panjang nanti. Tapi intinya itu. Makanya kenapa kita belajar jadi manusia baru. Sambil saya ingatkan terus. Kita bisa menjadi manusia baru karena ada proses apa saudaraku? Dilahirkan kembali. Lahir kembali. Apa yang lahir? Yang dilahirkan kembali apa? Tubuhnya? Enggak kan? Waktu Nikodemus tanya apakah aku harus masuk ke rahim ibuku? Tidak. Yang dilahirkan daging adalah daging kata Yesus. Yang dilahirkan roh adalah roh. Yang dimaksud adalah kelahiran roh manusia, roh kita. Makanya itulah saat kita jadi manusia baru. Hidup baru. Katakan hidup baru. 1, 2, 3. Hidup baru. Itu yang disebut hidup baru. Hidup yang lama itu hidup tanpa roh. Yang diciptakan Allah ini mati. Nafasnya Allah dalam diri manusia itu mati. Yang masih ada nafasnya manusia. Bedakan saudaraku. Beda. Roh itu nafasnya Allah. Amin. Dalam diri kita. Kalau nafas kita ini nafasnya manusia. Makanya manusia bisa sepertinya hidup. Makanya di bahasa Yunani, hidup itu ada 2 arti, bios dan zoe. Ya, bios itu juga hidup artinya. Dari situlah saya pernah ajarkan ini ya, muncul istilah bioskop. Bioskop itu skop, gambar bahasa Belanda kayaknya. Gambar yang hidup. Itu hidup tapi cuman gambar, enggak beneran hidupnya gitu loh. Itulah bios. Tapi ketika barang siapa kamu percaya, Yesus makanya ngomong kamu akan terima zoe. Kamu akan terima hidup. Kadang terjemahkan hidup yang kekal. Zoe. Ya, mereka apakah waktu Yesus berkata kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup. Saya mau tanya, orang-orang yang belum percaya Yesus waktu itu apakah mati? Apakah Yesus ngomong sama mayat? Tidak, mereka hidup. Tapi mereka belum punya zoe, belum punya nafasnya Allah karena mati setelah jatuh dosa. Inilah. Makanya saudara saya ngomong gini supaya Anda ngerti. Anda yang sudah percaya Yesus bersyukur. Anda dilahirkan kembali jadi manusia baru. Roh Anda dihidupkan kembali. Dilahirkan kembali. Amin saudaraku? Lah cuman masalahnya kita nih bertumbuh enggak jadi manusia rohani. Dan minggu lalu saya sudah ajarkan untuk jadi manusia rohani harus peka dengan rohnya. Tadi saya tunjukkan ayat rohnya. Jangan cuma tubuhnya bertambah besar. Rohnya juga tambah kuat. Ini pertanyaan buat kita semua sekarang. Bagaimana roh manusiamu yang diciptakan Tuhan ini? Saya percaya roh manusia kita sudah dihidupkan. Zoe, kita sudah punya hidup. Kita sudah dihidupkan, lahirkan kembali. Tapi masalahnya bertumbuh apa enggak? Jadi manusia rohani atau manusia duniawi, saudaraku. Itu yang menjadi pertanyaannya, saudara. Dan untuk bisa kita menjadi manusia rohani, tidak ada cara yang lain untuk kita bertumbuh. Rohmu harus juga tambah hari, bertambah kuat, bertambah besar. Amin, saudaraku. Bukan hanya tubuhnya saja. Rohmu harus tambah hari, tambah besar, tambah kuat, tambah tumbuh. Enggak susu lagi nanti. Makanan keras. Bertumbuh. Nah itu nanti sampai menuju kesempurnaan, serupa dengan Yesus. Saya akan singkat aja. Jadi gini, minggu lalu sudah saya ajarkan bahwa tentang roh kita ini, saudaraku ya, supaya bisa bertumbuh. Itu saya tunjukkan bahwa ternyata hubungannya begini. Ketika kita Tuhan itu ketika berinteraksi dengan kita. Ketika Tuhan berbicara dengan kita, itu jadi sumber hidup kita, Tuhan itu, saudaraku. Itu haruslah
melalui roh kita. Ya. Tuhan berbicara melalui roh kita. Roh kita yang dihidupkan kembali, karena Allah itu roh, roh dengan roh berkomunikasi. Nah, saya akan tunjukkan, tadi kan satu ayat aja, setelah ini kita tutup ya. Minggu depan aja saya akan perdalam tentang roh. Nanti akan terus belajar tentang ini ya. Ini ayat minggu lalu kan Roma pasal 8 ya. Ini saya tunjukkan ayat sebelumnya, Roma pasal 8, kemarin ayat 14 enggak salah ya. Nah, saya akan tunjukkan ayat 13-nya. Kalau minggu lalu saya tunjukkan tentang bagaimana caranya Tuhan memimpin, sekarang ayat 13-nya. Satu ayat ini aja, saya akan jelaskan. Ini saya harap ini bisa jadi satu tips, mungkin secara sederhana disebut tips ya. Suatu pegangan buat kita untuk bagaimana kita jadi manusia rohani. Amin saudaraku. Wes satu ini aja deh. Ya satu ini aja, tadi penjelasannya aja ya, pembukaan. Makanya saya pembukaan aja panjang. Ini satu tips ini aja, satu ayat ini aja nanti saudara pegang. Tapi sebelumnya saya ingatkan minggu lalu, saya jelaskan bahwa cara Allah bekerja itu adalah melalui roh kita. Allah bekerja di dalam diri kita gitu loh maksudnya saudaraku. Itu ayat-ayatnya buka lagi itu ya, Amsal 20, 27, roh manusia adalah pelitanya Tuhan yang menjadi seluruh lubuk hati. Jadi roh manusia itu jadi pelitanya Tuhan untuk menuntun kita, menerangi kita. Terus ayat ini kemarin itu Roma 8 ini, ayat di bawahnya ini ya, 14, 15, 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika kita bisa menjadi anak Allah, memanggil Dia ya Aba ya Bapa, roh kita itu dipimpin. Katakan dipimpin, 1, 2, 3. Dipimpin oleh siapa? Roh Kudus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus bersaksi dengan roh manusia kita untuk memanggil ya Aba ya Bapa. Roh kita dipimpin untuk mengenal Tuhan. Dituntun melalui roh manusia kita. Nah, saya akan tunjukkan ayat 13 ini luar biasa. Itu nanti tadi itu ayat 14, 15, 16 minggu lalu ya. Sekarang ayat 13. Ayat ini luar biasa Saudara. Coba perhatikan baik-baik. 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu kamu hidup menurut daging. Tadi kita ada belajar ya, sarkikos, manusia daging, manusia duniawi. Kalau kamu hidup menurut daging, hati-hati, peringatan firman Tuhan, kamu akan mati. Upah dosa maut. Ya memang kita sudah diselamatkan ya. Memang ini bisa debatable ya, bisa penjelasan loh. Katanya sudah jadi manusia baru. Tadi katanya masih bisa manusia duniawi ya, walaupun kita sudah diselamatkan masih bisa jatuh dosa, tetapi tidak hilang keselamatannya. Kita tetap orang yang diselamatkan, tetap orang yang sudah lahir baru, tetapi seperti manusia tadi kan bisa masuk ke air tapi bukan jadi ikan, dia tetap manusia. Anak Tuhan tetap anak Tuhan walaupun berbuat dosa. Tapi kenapa di sini kok mati? Ya. Itu nanti penjelasannya panjang. Tapi intinya karena cara menafsirkan ayat, wah nanti jadi panjang jelasin ini ya. Itu harus dengan ayat yang lain gitu ya saudaraku ya. Kita enggak bisa ngambil satu ayat terus, karena Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu. Itu harus luas lingkupnya. Tapi intinya ya di ayat-ayat yang lain ditunjukkan bahwa seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya ngomong begini supaya kita ngerti bahwa kita percaya sekali kita diselamatkan, kita tetap selamat, saudaraku. Amin, saudaraku. Oh, Tuhan itu kalau menyelamatkan enggak main-main, enggak tanggung-tanggung, saudaraku. Tetap selamat. Ya, tetapi ada peringatan. Anak Tuhan itu, makanya saya ngomong, saya sudah kasih ilustrasi tadi kan. Ketika kita masih bisa berbuat dosa, seperti manusia bisa masuk ke air, renang hidup di air, tapi manusia tidak bisa tinggal terus di dalam air. Anak Tuhan tidak bisa terus tinggal di dalam dosa. Saya mau tanya, tadi saya sempat minggu lalu juga kan, kalau manusia terus-terusan di dalam air, lama-lama bisa apa saudaraku? Mati. Kalau anak Tuhan, harusnya enggak lama dalam air. Tapi kalau dia terus, dalam air, anak Tuhan hidup dalam dosa, dalam air. Ini akan dipertanyakan, anak Tuhan, oke, bisa jatuh dosa. Tapi saya percaya, sekalipun kamu jatuh tidak akan sampai tergeletak, kamu akan bangun kembali. Saya 27 tahun, hampir 30 lah kalau hitung bertobat, melayani 27 tahun. Waktu pertama kali dilahirkan kembali ya tidak langsung sempurna. Saya ingat 6 bulan itu ya masih jatuh lagi. Saya ingat, tak hitungi saudaraku, wah hidup saya berubah. 6 bulan, setelah itu ada saya jatuh dosa tertentu. Nah,
Coba kalau waktu itu saya pikir, wah celaka aku, mati aku, hilang keselamatanku. Karena sudah jatuh dosa. Lah ini kan bahaya cara berpikir itu. Untung saya belajar mengenal anugerah Tuhan. Ya Tuhan, memang aku jatuh dosa. Tapi aku percaya Engkau sudah mati untuk menebus dosaku. Aku sekarang jadi manusia baru. Ya kan? Akhirnya terus maju. Berproses. Akhirnya sampai sekarang. Makanya saya tahu bahwa anak Tuhan yang sudah diselamatkan bisa jatuh dosa, bisa berbuat dosa. Tapi saya percaya tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Amin, saudaraku. Akan kembali. Makanya saya waktu doa, saya dengarkan lagi saudara, rekamannya minggu lalu saya doa. Saudara, itu luar biasa di perumpamaan itu. Dirham yang hilang. Ada perempuan kehilangan dirham, dicari, ketemu. Ya toh, domba yang hilang, dicari sampai ketemu. Anak yang hilang, maaf, dicari enggak saudaraku? Lu baca perumpamaan tentang itu kan domba yang hilang, anak yang hilang, dicari enggak? Sama bapak? Enggak loh. Tapi datang sendiri saudaraku. Halo, kok melongo semua? Domba hilang itu kan Yesus ngomong, kalau ada dombaku yang hilang, ada 100 domba, yang 99 aku tinggal untuk mencari yang satu itu sampai ketemu. Kalau ketemu didapat, akan buat pesta. Seperti itulah, yaitu ceritakan gitu ya, di surga. Kalau satu orang diselamatkan, sisi surga bersuka cita. Dirham yang hilang, itu ada contoh-contoh macam-macam. Dicari sampai ketemu. Jadi sesuatu yang hilang, dicari sampai ketemu. Tapi waktu anaknya hilang, itu ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Enggak dicari. Tapi bisa ketemu. Kenapa? Karena anaknya kembali. Anak itu pasti kembali kepada bapaknya. Kalau Anda anak Allah dan Anda sempat tersesat jalan. Kalau domba tersesat mungkin sulit kembali, harus dicari gembala. Tapi kalau Anda anaknya Tuhan, Anda salah jalan, hilang jalan, anak yang hilang, Anda pasti akan kembali kepada bapakmu. Itu loh maksudnya. Lah ayat ini dikatakan kamu hidup menurut jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Karena saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan hidup menurut daging terus menerus. Amin. Mungkin bisa satu saat hidup menurut daging. Tapi karena dia anak Tuhan, dia akan kembali hidup jadi manusia roh. Karena Bapa itu roh. Amin saudaraku. Nah, tetapi itu maksudnya gitu ya. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, walaupun bisa hidup secara daging, tapi saya percaya tidak lama-lama Anda pasti kembali. Itu iman saya. Mari kita imani semua. Aman saudaraku, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita anak, pasti balik sama bapaknya. Ingat perumpamaan anak yang hilang. Tetapi jika oleh roh, ini penting saudaraku. Tetapi jika oleh roh, oleh siapa? Roh. Roh itu maksudnya Roh Kudus, huruf besar. Memang Alkitab bahasa Yunani asli enggak ada besar kecil, tapi itu dari penafsiran LAI, dan saya setuju, dan memang bisa dilihat nanti saudara baca yang dimaksud ini Roh Kudus. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan apa saudaraku? Perbuatan-perbuatan tubuhmu. Perhatikan kata-kata ini. Jika oleh Roh Kudus, biar lebih jelas ya. Kamu, saudara dan saya, mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu ini, tubuhmu ini, kamu akan hidup. Saya mau tanya, siapa yang mematikan perbuatan-perbuatan daging? Perbuatan-perbuatan dosa, duniawi, sarkikos. Yang mematikan siapa? Ayo. Kan baca ayat ini. Tetapi oleh roh kamu mematikan. Siapa yang mematikan? Loh. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan siapa yang mematikan perbuatan daging? Kamu dan saya, saudara dan saya, kita. Tetapi ada kata-kata yang luar biasa. Oleh Roh Kudus, oleh roh. Yang mematikan kita. Kita yang mau ngamuk, aku gak mau ngamuk. Mau tersinggung, mau berselisih, enggak. Itu kan kita. Loh, kita ini bukan robot, saudara. Bukan robot. Ya, tiba-tiba mau marah hilang sendiri marahnya. Oh, enggak gitu. Ya Anda yang tak buang marahku, dendamku. Jadi itu Anda yang mematikan. Anda yang membuang. Makanya dikatakan Alkitab, buanglah
segala geram, amarah, dosa, disuruh membuang. Nanti lain kali kita akan belajar ayat-ayat itu, saudara. Siapa yang mematikan? Siapa yang membuang perbuatan-perbuatan daging dari hidup kita? Siapa? Kita sendiri. Tetapi, lah ini yang luar biasa, kita tidak sendirian, melakukan sendiri. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Oleh siapa? Roh Kudus. Jadi inilah kenapa minggu lalu saya jelaskan. Ini tambahan minggu lalu. Bagaimana cara Allah memimpin kita. Ayat 16-nya itu sudah bilang. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh yang oleh roh itu kamu mematikan perbuatan dagingmu. Bagaimana caranya kita mematikan oleh Roh Kudus? Coba renungkan kata. Kamu mematikan daging, kamu mematikan dosa dalam dirimu oleh Roh Kudus. Gimana caranya? Ini caranya kan minggu lalu saya jelaskan prinsip ini. Roh itu, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan apa? Roh kita. Ada kerjasama di situ. Ada join di situ. Roh Kudus bersama roh kita. Bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Gitu loh. Yang membuat kita menjadi anak-anak Allah ini Roh Kudus. Yang membuat kita sanggup menjadi anak-anak Allah ini Roh Kudus. Yang membuat kita sanggup berpaling kepada Allah ini Roh Kudus. Yang membuat kita sanggup mematikan perbuatan daging ini adalah Roh Kudus. Bersama-sama dengan roh kita. Lah kalau roh kita enggak mau dituntun, enggak bisa dituntun. Lah ini yang manusia duniawi tadi. Makanya enggak ada yang cara yang lain ketika Anda belajar. Ini Yesus luar biasa waktu di Taman Getsemani ngajarin doa. Ngajarin doa salah satu doa yang terkenal kan. Satu peringatan. Waktu murid-murid diajak berdoa enggak sanggup. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga berdoa 1 jam saja dengan aku. Karena mereka ketiduran. Ditinggal berdoa. Tidur. Diberi peringatan Tuhan Yesus apa? Roh itu memang penurut. Tetapi daging itu lemah. Roh itu maunya nurut. Tapi daging ini gak sanggup. Lah makanya ini suatu kutub yang berbeda. Rohnya mau nurut. Dagingnya nolak. Caranya gimana? Roh ini harus diperkuat. Katakan rohku diperkuat. 1, 2, 3. Rohku diperkuat. Ingat tadi Lukas 1 ayat 80. Yohanes Pembaptis. Rohnya tambah hari makin kuat. Oh Yohanes Pembaptis luar biasa loh. Sekolah minggu diajarin enggak? Zaman saya dulu itu bukan lagu ya, kayak puisi. Aduh kok lupa saya. Makanannya madu dan belalang. Oh itu loh saudara. Pakaiannya dari bulu onta gitu. Pokoknya kayak deklamasi gitu ya, itu untuk nginget-nginget itu. Jadi Yohanes Pembaptis itu tinggalnya di padang gurun. Bajunya dari bulu onta. Makanannya madu dan belalang. Bayangin saudara. Secara jasmani, secara lahiriah. Minggu lalu saya ngajar waktu doa penutup ya. Bagaimana sih cara mengaktifkan roh kita, memperkuat roh kita. Salah satunya dengan memperlemah lahiriah kita. Makanya di Kristen itu ada puasa juga, saudaraku. Lain kali kita bicara tentang puasa juga ya, saudaraku. Tapi puasanya, maaf ya, beda dengan yang lain ya. Ketawa sih. Intinya puasanya itu memperlemah kan. Puasa bukan untuk balas dendam. Nanti ngerancang ya, makan apa gini. Enggak. Dan maaf ya, katanya saya pernah ketemu ya saudara sepupu itu kan ya, saudara tiri kita. Waktu ketemu saya, dia tempat saya, waktu puasa ya, minta air ada apa? Saya harus cepat-cepat membatalkan puasa, bingung. Jadi memang harus jamnya tepat, harus cepat-cepat dibatalin. Kalau kita mah beda, saudara. Semakin lama Anda puasa, kalau perlu enggak makan-makan, enggak minum-minum, itu tambah luar biasa. Enggak ada kita diatur dengan waktu, enggak. Karena tujuan puasa kita adalah melemahkan lahiriah kita. Yohanes Pembaptis contoh luar biasa. Hidupnya di padang gurun. Makanya waktu orang-orang menolak Yesus, Yesus berkata, ya Yohanes Pembaptis ya datang tidak makan, tidak minum, pokoknya hidup secara sederhana. Kamu tolak dia. Aku makan minum, kamu tolak juga. Aneh manusia. Nah, kadang orang juga menolak Yesus waktu itu karena berpikir Mesias itu raja besar yang akan memerintah seluruh dunia itu lahirnya di istana raja. Ternyata Yesus lahirnya di kandang domba. Ya, Saudara.
Yesus ngasih teladan buat kita. Kalau Anda mau jadi manusia rohani, tidak ada cara yang lain. Lemahkan tubuhmu. Lemahkan matamu. Lemahkan telinga jasmanimu. Lemahkan. Tapi kalau engkau umbar hawa nafsumu. Engkau terus kasih makan hawa nafsumu. Matamu kau puas-puaskan. Ayub waktu jatuh dalam pencobaan. Dicobai. Dia sempat berkata, Tuhan, bukankah aku menetapkan syarat bagi mataku terhadap anak darah? Dengan kata lain, ini bahasa puitis ya, bahasa syair. Intinya Ayub ngomong, aku ini loh, mataku tidak jelalatan. Aku jaga kekudusan mataku. Dia kan waktu itu tanya, kok aku ngalami gini, kenapa gitu loh. Memang Alkitab katakan Ayub itu orang saleh. Di seluruh muka bumi zaman itu dia paling saleh. Waktu dia kena pencobaan kan dia tanya, apakah aku udah saleh, kenapa aku dapat pencobaan? Ya kan harta bendanya habis, anaknya mati semua. Istrinya meninggalkan dia, sebelum istrinya meninggal kena sakit sampai habis, tinggal tulang sama kulit. Istrinya meninggalkan dia, enggak punya apa-apa lagi. Dia orang saleh. Dan dia berpikir, aku orang saleh kenapa punya masalah? Ini menunjukkan bahwa masalah itu datang kepada siapapun juga. Mau orang bener, enggak bener, orang saleh, enggak saleh. Cuman bedanya, orang-orang saleh, ya dijaga, dilindungi Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Akhirnya Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Tapi singkat cerita waktu itu Ayub ngomong, aku menetapkan syarat bagi mataku terhadap anak darah. Dia jaga matanya. Gitu. Oh, Ayub ini luar biasa. Waktu dia ini puasa, dia duduk dalam debu dan abu. Waktu dia puasa Ayub itu, dia dalam kondisi penderitaan yang seperti itu. Dan puji Tuhan, ketika tubuhnya lemah, lahiriahnya lemah, harta enggak ada, keluarga enggak ada lagi, kesehatan sudah enggak ada. Tiada lagi harta. Pernah lagi? Tiada lagi daya. Gak usah dicari. Tiada lagi kata itu ya. Kata. Itu seperti Ayub, saudaraku. Selain apa? Selain nadanya gak pas. Dan menyembah. Mungkin kita sudah gak punya daya lagi. Gak punya harta lagi. Sudah gak mampu berbuat apa-apa lagi. Itu main D coba. Nanti nyanyi lagu ini. Kita belajar, manusia rohani itu seperti itu. Ketika uangmu, saya enggak anti orang kaya. Ya, saya enggak anti uang banyak, puji Tuhan. Tapi jangan sampai ketika uang kita banyak, harta kita banyak, kedudukan kita tinggi, harta melimpah, hidup kita senang, makmur. Tubuhnya saja yang makmur, lahiriahnya makmur, materinya makmur, tapi rohanimu miskin. Rohanimu kering, apa artinya, saudaraku? Satu kali, itu peringatan juga. Saya akan tutup dengan ini, tidak usah dibuka. Mazmur 73, orang-orang yang hidupnya makmur, tapi tidak dekat sama Tuhan, satu kali akan jatuh. Seperti orang jalan di tempat yang licin, saya sering khotbah itu juga. Mazmur 73, saudara. Ayub dalam kondisi seperti itu. Habis. Tubuhku habis, lenyap dagingku istilahnya gitu. Tapi dia tetap berharap pada Tuhan. Rohnya tambah kuat. Sampai nanti sudah baca pasal 43, 43 mungkin. Tuhan datang berbicara kepada Ayub. Saat itulah pemulihan terjadi. Tuhan menghampiri Ayub berbicara dan memulihkan hidupnya. Dan tidak usah ditanya lagi masalah pemulihan. Makanya kita tidak perlu kejar harta dunia. Ayub ketika ketemu Tuhan dikatakan apa? Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Lebih kaya dari sebelumnya. Dulu aja orang terkaya sedunia. Setelah jatuh, habis daya, habis kata. Selain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, selain hanya datang cari Tuhan. Dan Tuhan datang memulihkan. Luar biasa. Anak-anaknya diganti lagi. Saya cuma enggak tahu, ini canda ya. Istrinya itu ya diganti apa yang lama balik lagi, saya enggak tahu. Tapi intinya enggak usah takut lah. Kalau Anda ada yang ditinggal pasanganmu, ya Tuhan bisa buat mujizat. Amin.
Entah bisa dikembalikan lagi atau Tuhan kasih yang terbaik. Akhirnya singkat cerita memang tidak disebutkan itu ya. Anaknya yang dilahirkan itu, anaknya dikatakan anak yang paling cantik. Di seluruh dunia tidak ada yang secantik anaknya Ayub. Saya percaya ini bukan hanya bicara physically. Beautiful anaknya ini, saudara. Namanya tuh, kalau saudara punya anak cewek, bagus kasih nama itu ya. Anak saya cowok ya. Yemima. Siapa itu? Kesia. Ya. Kesia, anaknya Pak Semdot, cantik juga. Kesia, Yemima, satunya lucu namanya. Karen Hapuk. Ini agak kasih nama Karen gitu aja. Nah, kalau punya anak perempuan gitu dong, kasih nama gitu. Yemima, Kesia, wah itu sama Karen ya, Karen Hapuk. 3 itu. Itu tidak ada di dunia yang secantik mereka katanya. Alkitab sampai Ayub itu padahal sudah habis-habisan. Tapi ketika manusia lahiriahnya habis, tapi rohnya dia berharap kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Amin saudaraku. Ayo belajar jadi manusia rohani. Tidak apa-apa kadang-kadang kita dihabiskan Tuhan. Kadang-kadang tubuh kita dilemahkan. Ingat sekali lagi, selama Anda masih mengumbar tubuhmu, dagingmu, keinginan mata, keinginan daging, telingamu, semuanya kenikmatan hidup kau kejar. Jangan harap rohmu akan bertumbuh kuat. Tapi kalau engkau mau rohmu tambah kuat, dapat tuntunan Tuhan, dibimbing Tuhan, izinkan Tuhan melemahkan. Atau engkau sendiri lemahkan. Mulai, ya saya enggak suruh puasa dalam arti puasa yang letterlek, ya silakan. Enggak harus puasa seperti apa, nanti lain kali kita belajar tentang puasa. Intinya lemahkan aja tubuhmu. Kurangi nonton TV misalnya. Kurangi hal-hal yang duniawi. Misalnya gitu kan enggak apa-apa, nonton TV enggak salah. Apa salahnya ngurangi? Diganti dengan doa. Ganti dengan merenungkan firman misalnya gitu. Kurangi jalan-jalannya. Jalan-jalan enggak apa-apa. Kurangi. Tapi mulai perbanyak ini salah satunya ya. Lain kali kita akan bahas ini lebih dalam, tapi intinya kita mau roh kita bertumbuh. Minggu depan saya akan jelaskan lebih dalam. Kita pujikan pujian ini. Depannya ya apa itu? Saya ingat refnya aja. Biadalah kekudusanmu Bapa, ya bener dia. Pengorbananmu, Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, penghiburanmu, Roh Kudus, membuatku terpesona, membuatku terpesona. Tiada lagi kata kita sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tiada lagi, mungkin kita sudah punya apa-apa lagi. Harta, tiada lagi daya, mungkin sudah tidak mampu lagi. Tidak ada kemampuan lagi, tidak ada semangat lagi. Daya, tapi kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Itulah roh kita, manusia roh kita. Dan menyembahmu. Sekali lagi, kekudusanmu. Mari makin berdiri yuk. Sebentar aja kita akan tutup doa. Bapa, pengorbananmu Yesus, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona, membuatku terpesona. Oh, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah, selain memuji dan menyembahmu. Sama-sama sembah Tuhan, haleluya. Glory bagimu Yesus, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory,
Glory, nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Saya mau pada bagian ini, tiada lagi kata haleluya, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi. Ayo belajar yuk jadi manusia rohani. Harta, tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Yang sering menjadi penghalang kita menjadi manusia rohani adalah mungkin kita merasa kuat, kita merasa pinter, kita merasa punya banyak harta, kita merasa punya kekuatan, punya daya, kita merasa punya banyak kata-kata, kita merasa bisa berbuat macam-macam, banyak hal. Tidak salah, saudara, kita mampu, kita bisa, luar biasa. Tapi hati-hati, sering kita tertipu, kita terjebak. Kita jadi manusia daging. Kita mengandalkan daging kita mengandalkan jasmaniah kita. Kita lebih mengandalkan yang kelihatan ini. Tapi kita belajar. Ayub adalah teladan yang luar biasa. Kita habis semuanya. Ketika sudah seperti seolah-olah sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia datang pada Tuhan, itulah kekuatannya. Rohnya tetap berharap kepada Tuhan. Rohnya tetap mengharapkan Tuhan. Rohnya tetap merindukan Tuhan. Rohnya tetap percaya. Minggu depan saya akan ajarkan lebih dalam lagi tentang roh. Supaya Anda lebih ngerti. Supaya rohmu kau aktifkan. Rohmu supaya apa itu roh yang mengandalkan Tuhan. Apa itu roh yang hidup. Roh yang percaya kepada Tuhan. Roh yang disertai Tuhan. Minggu depan akan lebih jelas lagi. Karena waktu terbatas. Tapi hari ini belajar. Paling sederhana aja. Pujian ini ngajar kita ketika kita lahiriah kita, jasmaniah kita mulai lemah. Gak usah kecil hati. Ini hukum. Kalau dagingmu lemah, rohmu akan kuat, saudaraku. Tapi kalau dagingmu yang menguasaimu, dagingmu yang kuat, rohmu jadi lemah. Ayo jadi manusia rohani yuk. Apapun keadaanmu hari ini, justru bersyukur. Ini anak Tuhan, kita sudah sering belajar dengan firman Tuhan. Ini alasan kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena dalam kesengsaraan ini akan timbul ketekunan akan timbul tahan uji, dan tahan uji yang menimbulkan pengharapan. Dan tidak akan mengecewakan. Ketika kita sengsara, kita memang tidak cari sengsara, tapi ketika itu terjadi, anggaplah ini sebagai berkat, saudaraku. Saya sudah sering khotbah tentang ini ya. Justru ketika kita menderita, anak Tuhan itu justru luar biasa. Ketika menderita, ketika lemah, makanya Paulus berkata, lebih suka aku lemah, karena ketika aku lemah, aku kuat. Apa artinya ayat itu, saudaraku? Rohnya yang kuat, tubuhnya yang lemah, akalnya mungkin lemah. Mungkin Anda habis pikir, habis daya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saat itulah kesempatan kita mau mengandalkan Tuhan, saudara. Kita datang berseru kepada Tuhan. Dia akan nyatakan kemuliaannya. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Sekali lagi, tiada lagi kata, tiada lagi kata. Aku tidak tahu harus ngomong apa lagi. Tiada harta, aku tidak tahu harus berdoa apa lagi. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi.
Dia lagi daya. Aku mungkin sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Haleluya. Selain memuji dan ayo tetap berharap pada Tuhan. Itulah manusia roh kita. Haleluya. Sama-sama. Glory. Rohmu tetap berglori, hatimu tetap berglori. Nyanyilah Yesus, Allah yang kudus selamanya. Apapun keadaanmu saat ini, oh ambil kesempatan, rohmu berglori. Glory. Haleluya, sama-sama. Glory. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi sang raja. Ayo sekali lagi, biar rohmu berglori dengan luar biasa kepada Bapa di sorga. Oh glory. Bagimu Yesus, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, kami berglori bagimu. Oh glory, kami muliakan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi Sang Raja, haleluya. Sebelum saya tutup doa, ingat 2 contoh di Alkitab 2 saja dulu. Tadi Ayub sudah saya sampaikan. Dalam kelemahannya, dia berglori. Dan saya ingat pernah khotbah juga Paulus, Rasul Paulus di penjara. Tangannya diikat, dipasung kaki tangannya. Di dalam penjara dia memuji Tuhan. Dia berglori. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut, kenapa aku sudah melayani Tuhan tetapi justru malah celaka, dimasukkan penjara. Dia justru memuliakan Tuhan. Glory, glory, mulialah nama-Mu Tuhan. Akhirnya terjadi gempa bumi. Dan penjara itu terbuka pintu-pintunya, putus semua belenggu-belenggunya. Terjadi mujizat. Ayub ketika berglori, Tuhan datang di dalam badai. Baca itu Ayub 43. Tuhan menjawab Ayub dalam badai. Dan akhirnya mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam hidup Ayub. Saudaraku. Biarkan Tuhan melawatmu. Tuhan datang dalam hidupmu. Ketika engkau lemah, justru engkau akan kuat. Karena ketika engkau lemah, Tuhan akan datang menjadi kekuatan hidupmu, saudaraku. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak sebelum kita akhiri ibadah kita. Tuhan, aku mau datang. Aku mau datang. Aku percaya di saat aku lemah, Engkau yang jadi kekuatanku ya Tuhan. Aku kuat karena Engkau. Glory, glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi sang raja, bagi sang raja. Haleluya. Ayo bangkitkan rohmu. Sama-sama katakan nyanyi hosana. Haleluya. Nyanyi hosana. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tetap berkobar-kobar menyala-nyala dan layanilah Tuhan, kata firman Tuhan.
Oh nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Katakan sama-sama haleluya. 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 Tetap berglori haleluya. Tetap naikkan glori haleluya. Dalam situasi apapun, saudara. Memang hidup tidak selalu rata jalan itu. Tidak selalu mulus, tidak selalu enak. Belajarlah untuk tetap bertekun, saudaraku. Lihatlah dengan kacamata firman Tuhan. Bahwa justru ketika ada masalah datang, pencobaan, ujian datang, kesulitan datang, penderitaan datang. Bahkan di 1 Petrus pasal 4, saya belum, lain kali kita akan juga belajar lebih dalam. Saudara bisa lihat ayat 1, 2, 3. Kalau kita menderita, justru kita bisa berhenti berbuat dosa. Saat kita menderita, justru itu adalah juga saat kita belajar untuk mematikan daging kita. Orang Kristen tidak takut dengan penderitaan. Kita mau pikul salib, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itulah Kristen yang sejati. Kristen sejati bukan hanya Kristen yang kejar-kejar berkat, cari-cari berkat materi duniawi. Walaupun itu Tuhan siapkan, sediakan buat kita. Tapi Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah anak-anak Tuhan yang sejati. Itulah yang anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh dagingnya, hawa nafsunya, tapi dipimpin oleh rohnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Sudah dengar firman-Mu dan kami akan terus belajar dan bahkan melakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang malam, memperkatakan firman Tuhan siang malam, merenungkannya dan bertindak hati-hati sesuai yang diajarkan firman Tuhan. Dan kami percaya sesuai janji Tuhan, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, janji Alkitab, perjalanannya akan berhasil dan akan beruntung. Itu janji Tuhan yang kami percaya. Di tengah-tengah badai, tantangan, kami tetap aman, kami tetap sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya, Allah bersama kita, menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.